Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Hadir semua ini ya? Ya. Ibu absen ya, hadir semua hari ini. Ya. Ya, hadir semua. Anak-anak masih ingat nggak hukum bacaan mim mati? Masih ingat? Masih. Masih ingat? Masih. Hukum bacaan mim mati ada berapa? Ayo. 3. Apa saja? Iko misli, ida syafawi, ifa syafawi. Nah, kalau idomisli itu yang seperti apa? Mimati bertemu mim. Terus kalau ifa syafawi, Mimati bertemu ba. kalau idal syafawi, Mimati bertemu selain mim dan ba. berarti hukum mim mati itu ada 3. apa saja tadi? Iko misli, Terus? ifa syafawi, ida syafawi. Nah, sekarang anak-anak lihat tulisan yang ada di depan ini. Kira-kira ada tidak hukum bacaan mim matinya? Ada. Yang mana? Kuntum. Mana? Oh, coba dibaca. Kuntum iyahu. Ini hukum bacaan apa? Ida syafawi. Kenapa? Mimati bertemu alif. Iya, pintar. Di sini kuntum iyahu, mim mati bertemu alif, dinamakan idhar Syafawi. Anak-anak pernah nggak merasa lapar atau merasa haus? Pernah. Kalau kalian lapar atau haus, apa yang kalian rasakan? Lemas. Terus? Bibir kering. Iya, ada lagi? Dan lemah. Lemah, iya pinter. Kalau kalian sudah lemes, lemah, bibir kering, apa yang harus dilakukan? Makan dan minum. Iya, makan dan minum. Syaratnya harus makanan yang Bergizi, halal, dan sehat. pinter. Hal ini sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Jadi di sini Ibu harap anak-anak nanti bisa menyebutkan arti dari surat An-Nahl ayat 114 dan hadisnya, kemudian menjelaskan isi kandungan dari ayat ini, kemudian mengidentifikasi hukum mim mati, dan mendemonstrasikan menghafal surat An-Nahl ayat 114. Setelah itu, kalian juga bisa menerapkan hidup sehat dengan cara memakan dan meminum makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Sekarang kita baca sama-sama dulu. Mbak Sikin aja. Mbak Sikin silakan maju ke depan. Ini ayatnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Terima kasih Mbak Sikin. Silakan duduk kembali.
dibacakan sama Mbak Sikin. Surat apa tadi? An-Nahl Ayat 114. Sekarang kita baca artinya per kata. Ibu yang baca bahasa Arabnya, kalian yang baca artinya, ya. Fakulu, Maka makanlah mimma, dari apa rozaqakumu, yang telah direzekikan kepada kalian Allah halalan yang halal, thayyiban, yang baik, washkuru dan bersyukurlah kalian ni'mata terhadap nikmat Allah. in kuntum Jika kalian adalah iyyahu kepadanya ta'budu. kalian menyembah. Jadi arti dari ayat ini adalah maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi dalam surat An-Nahl ayat 114 ini berisikan kandungan perintah untuk memakan makanan yang halal dan bergizi. Selain itu, kalian juga harus mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Makanan yang halal itu seperti apa, Bu? Anak-anak pasti bertanya-tanya, ada yang sudah tahu apa itu makanan halal? Belum? Nah, makanan halal itu makanan yang boleh dimakan. Di sini ada 3 hal. Yang pertama, halal secara zatnya, Halal untuk mengolahnya, halal untuk cara memperolehnya. Jadi, makanan yang kita makan itu harus halal zatnya, harus halal cara memperolehnya, dan halal cara mengolahnya. Contohnya di sini ayam misalkan ya. Ayam kan memang sudah dari awal itu hukumnya halal untuk dimakan. Kemudian cara memperolehnya, kita dapat ayam itu dari mana? Beli. Nah, kalau membeli itu namanya halal. Tapi kalau dari mencuri berarti itu namanya Haram. Kemudian cara mengolahnya, disembelihnya seperti apa, diolahnya seperti apa. Kalau secara biar dikatakan halal, maka disembelihnya harus menyebut Bismillah. Pinter. Nah, jadi di sini bukan hanya memakan makanan yang halal saja, tetapi makanan yang halal dan bergizi. Anak-anak tahu apa itu makanan bergizi? Tahu apa tidak? Jadi, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung vitamin, mengandung protein, karbohidrat, dan gizi-gizi yang lainnya, di mana makanan itu bisa menjadikan tubuh kita sehat dan Kuat. iya, pintar. Jadi di sini perintahnya adalah kita disuruh untuk memakan makanan yang halal dan bergizi. Mengapa kita disuruh makan makanan yang halal dan bergizi? Karena dengan kita memakan makanan yang halal dan bergizi, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Dan kita akan semangat untuk beraktivitas kayak sampean, kayak kalian ini. Sekolah dari rumah karena makanannya halal, jadi semangat untuk sekolah. Kalau makanannya halal, mau berangkat sekolah, males aku gak mau sekolah aku males gitu. Bawaannya itu males terus. Kalau makanan yang dimakan itu haram. Ya. Selain itu, makanan haram juga bisa mengakibatkan doa kita tidak diterima. Misalnya Mbak Mirza berdoa pengen punya sepeda, tapi Mbak Mirza makanannya haram terus, tidak akan diterima, maka tidak akan terkabulkan. Hal ini sesuai dengan hadis yang Ibu bacakan ya, dengarkan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Inna Allaha amaral mu'minina bima amara bihi mursalina faqala ta'ala ya ayyuhar rasulu kulu mimma thayyibati wa'malu ma sholihat. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati
ma razaqnakum summa dzakaruhu juluyutil safara ash'ad aghbara yamuddu yadayhi ila samaiya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wal masbasuhu haramun udiya bil harami fa anna yustajabu lahu rawahul Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan berfirman, wahai Rasulullah, makanlah yang baik-baik dan beramal sholihlah. Dan Dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan, ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal, berdebu. Dia memanjatkan kedua doanya ke langit seraya berkata, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Jadi dari hadis yang Ibu bacakan tadi dapat diambil kesimpulan kalau kita memakan makanan yang haram, maka doa kita tidak akan dikabulkan. Hal ini Ibu pernah cerita apa belum soal anak muda yang membeli kurma? Sudah? Oh, coba masih ingat bagaimana ceritanya itu? Ada seorang pemuda membeli kurma 1 kilo. Ya. Dan dia melihat satu kurma jatuh. Iya. Lalu dia itu beli kurma 1 kilo. Nah, kemudian ada kurma jatuh di sebelah timbangannya. Nah, sama pemuda itu dimakanlah kurma itu. Padahal dia belum tanya itu kurmanya siapa, itu milik siapa. Dia belum izin untuk makannya. Nah, setelah dia perjalanan jauh, akhirnya ada malaikat berbicara. Itu loh pemuda baik hati, doanya selalu dikabulkan. Malaikat yang satunya bilang, tidak, dia sekarang doanya sudah tidak dikabulkan lagi. Karena apa? Karena dia kurma jatuh. Karena dia memakan kurma yang bukan miliknya. Doanya tidak diterima selama 40 hari. Sampai akhirnya dia berkunjung ke penjual kurma tadi. Dia bertanya, penjual kurma di sini yang mana orangnya? Bapaknya sudah meninggal, saya anaknya sebagai ahli warisnya. Dulu saya pernah beli kurma di sini, tapi saya telah makan satu kurma di mana kurma itu dikatakan haram, sehingga mengakibatkan doa saya tidak terkabulkan. Iya, tidak diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita tidak diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah. Nah, sampai situ dia bilang, anak muda, tolong halalkan kurma yang sudah saya makan ini, karena saya tidak mau kalau doa saya tidak diterima selama 40 hari. Sampai dia bilang gini, si anaknya tadi bilang gini, kalau saya bisa-bisa saja mengabulkan permintaan agar kurma itu bisa dihalalkan, tapi bagaimana dengan saudara saya? Dia itu 11 bersaudara. Jadi si pemuda yang beli kurma tadi mengunjungi satu persatu rumah anak penjual kurma tadi untuk minta dihalalkan agar kurma yang dimakan itu bisa menjadi halal. Singkat cerita, si pemuda itu berhasil menemui 11 anaknya dan berhasil menghalalkan kurma yang dimakan. Sampai akhirnya dia pun doa dan ibadahnya diterima oleh Allah. Sampai sini paham apa belum, anak-anak? Paham. Berarti di sini dalam surat An-Nahl ini bercerita tentang apa tadi? Perintah untuk makan dan minum yang seperti apa? Halal, sehat, dan bergizi. Iya. Jadi untuk anak-anak jangan lupa untuk senantiasa melakukan kebaikan dan juga menerapkan gaya hidup sehat dengan cara memakan makanan dan minuman yang halal dan
bergizi. Anak-anak, kita sebagai orang muslim harus menerapkan isi kandungan yang ada dalam surat An-Nahl ini. Bukan cuma menerapkan makan dan hidup sehat, tetapi kita juga harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan minggu depan, kalian hafalkan surat yang ada di sini beserta artinya. Kemudian hadis yang sudah ibu bacakan tadi, masih ingat hadisnya? Masih ingat? Hadisnya yang tadi tentang seseorang yang memakan makanan haram dan doanya tidak diterima. Iya, tidak dikabulkan. Tidak diterima, tidak dikabulkan. Jadi jangan lupa minggu depan kita hafalan ini. Materi untuk minggu depan masih tetap tentang makanan halal dan haram. Jangan lupa untuk dipelajari. Sudah, itu saja dari ibu. Sebelum pelajaran hari ini kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Baik anak-anak, jangan lupa tugas minggu depan apa? Menghafalkan surat An-Nahl Ayat 114 beserta artinya. iya. Setelah itu apa lagi? Hadis tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Jangan lupa untuk selalu menerapkan apa yang sudah kita pelajari, yaitu gaya hidup sehat dengan menerapkan makanan minuman yang halal dan bergizi. Itu saja dari ibu. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.